Oke Lur, kali ini Mas Didik kedatangan tamu spesial. Beliau adalah guru saya, namanya Pak Pri. Dulu yang membina saya ketika saya masih gerobakan, masih dalam keadaan dibilang minim lah. Nah ini sudah bertahun-tahun itu nggak ketemu. Beliaunya juga sibuk dengan kesibukannya dia. Saya juga fokus sama usaha saya. Nah, kebetulan ini saya halo itu ada waktu main ke tempat sini. Kebetulan tempat ini baru juga arahan dari beliau. Pengen ngerti jangannya kayak apa, solusinya nek apa itu usaha Anda gimana cara supaya skill up, nanti kita bincang, kita bedah bareng-bareng. Oke Lur, ini saya mau tanya gini Pak. Strategi jenengan untuk membangun biasanya bisnis supaya berkembang itu seperti apa? Anda melihat itu bisnis itu yang ini kok bisa tumbuh, bisa tidak, itu Anda lihat seperti apa gitu? Oh begini ya, yang namanya bisnis itu harusnya itu dibangun dengan dasar senang dulu. Oh, senang dulu. Poinnya senang sih. Senang dulu. Nah. Yang kedua, itu jangan pernah memikirkan hasil. Oh, sila ini meloro aja hasil. Perkara kerja bakti ya dilakoni sih. Kerja bakti ya dilakoni, rugi ya dilakoni. Aja berpikir badi. Ya. Nek rugi ki mesti, nek badi ki urung mesti. Nah, nek rugi ki mesti, nek badi urung mesti. Catet ya. Nah, jadi kita biasakan mindset kita ya siap rugi seperti itu. Jadi kita bukan pegawai. Nah, seperti itu. Betul sekali. Jadi begini Mas Didik, seperti yang saya sudah ajarkan ke jenengan, bahwasanya yang namanya usaha itu berdasarkan dengan senang dulu, nggak usah mikir hasil dulu. Jenengan sudah ngelampaui, baik itu suka duka dari yang mulai tenda, bongkar pasang tenda, nyurung gerobak, ya kan, sudah Anda lakukan semua, dan sekarang Anda sudah jadi seperti ini. Itu kan tidak instan, tetap ada proses. Proses. Nah, yang penting itu tadi kuncinya. Bahagia dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, jangan pernah mikirkan hasil dulu. Kan kalau kita kaya dari usaha kita sendiri, berarti kita tuh hadiah dari situ. Hadiah dari usaha. Masuk. Kan begitu. Nah, mungkin dari Mas kameramen ada yang ditanyakan Mas. Ya, Pak Pri ini kan mentoring atau memberi arahan untuk Mas Didik dari awal memulai, jatuh bangun, dan bangkit lagi, dan bangkit lagi. Itu yang di suplemen apa yang disalurkan ke Mas Didik agar kalau teman-teman jatuh itu bisa bangkit dan strong terus Pak Pri, seperti itu. Ya. Begini Mas, jadi orang itu kan tidak lepas dari yang namanya masalah. Ya. Kadang orang itu kita harus memberikan solusi, tapi kan tidak semua orang itu butuh solusi, tapi butuh motivasi juga. Ya, selain motivasi juga butuh solusi. Pas Didik ini dari proses jatuh bangun yang kita tanamkan dalam diri Mas Didik, bahwasanya dia tetap semangat, tetap berjuang walaupun tetap dibully, dimaki, makan direndahkan, ya kan itu. Lah kunci sukses itu harus melampaui itu dulu. Jadi mukal bendera tanpa luput. Orang ngerti rasane penak nero ngrasani rekoso. Rekoso sih. Gitu kan. Jadi harus rekoso dulu baru bisa merasakan penak. Nek ujuk-ujuk neng dhuwur, tahu-tahu di atas, dia kan nggak pernah merasakan nikmatnya susahnya perjuangan. Yo kudu jatuh bangun dulu. Intinya seperti itu. Nanti kalau jatah kita itu sudah habis, jatah bangkrut kita sudah habis, jatah rekosonya sudah habis, ya tinggal suksesnya saja, tinggal menikmati saja. Jadi tidak usah besar atau kecilnya yang kita dapatkan, tapi keberkahan yang kita bisa dapatkan. Yang penting berarti itu kita harus jalan terus Pak Pri ya, sampai jalan sukses terus. Itu sampai sukses itu kita capai kita. Untuk gini Pak, untuk panjenengan sendiri sudah mengalami gagal itu berapa kali, atau mungkin gimana ya prosesnya tuh? Mungkin sama saya itu jauh, mungkin bahkan seorang Pak Pri ini kan umurnya juga sudah dewasa, mungkin lebih dari saya rekoso nilai itu. Pengalamannya seperti apa itu? Ya begini Mas, jadi saya tuh memang kan dibuat, misalnya saya tuh suka dengan yang namanya bisnis atau usaha. Mentalnya itu harus mental pengusaha, bukan mental karyawan atau tenaga. Jatuh bangun itu suatu hal yang biasa, tapi jangan pernah kita berhenti untuk yang namanya
usaha. Iya. Gagal bisa cari yang lain, gagal bisa cari yang lain, kan begitu. Yang penting tetap semangat, terus berjuang. Ya intinya seperti itu. Ya. Kalau usaha saya jalan tolnya juga bermacam-macam. Mungkin ada 21 jenis usaha yang sudah saya lakukan. Selikur lur, selikur. Bayang kau aku lagi siji lho lur. Nah, Ini jungkal semua, Mas. nah juga. Lah makanya jadi kita tuh belajar itu nggak harus ke orang sukses, orang gagal pun juga kita harus belajar. Karena apa? Biar kita tidak gagal. Lo gagalnya karena apa itu? Jadi kita sudah belajar dulu. Nah seperti itu. Ya, yang penting saya tuh senang sekali dengan Mas Didi ini, ketemu dengan dia masih muda, dan dia tuh dulu sebelumnya tuh dia mengembangkan usaha dengan apa namanya tenaga yang dari orang jalanan ya Mas Didi ya. Iya. Yang tatonya, yang telinganya dibolong-bolong, yang tangannya Rock and penuh roll, dengan santet, kayak. yang rock and roll ya, yang suka main gitar-gitaran itu. Akhirnya bisa ketemu dan bisa sekarang sudah jadi punya karyawan banyak, dan karyawannya ini sama Mas Didi tidak terikat sama dia, silakan dia bekerja di luar Ya, nggak apa-apa. atau buka sendiri, Nggak tidak apa-apa. apa-apa. Itu ya tujuannya. Jadi selain Pemberdayaan. warga masyarakat, pemberdayaan orang-orang yang istilahnya masih pengangguran, tapi dia juga mendapatkan keberkahan dari itu semua. Mana? Ah. Berarti Mas Didi ini dulu anak pang toh, Pak? Anak pang ini Berarti dulu yang dari suka naik truk. jalanan, terus dididik sedemikian rupa jadi Ya. Jadi anak sampai pink. sekarang ini. Jadi anak Ya. pink. Itu ceritanya. Gitu. Ini mungkin cukup jelas ya teman-teman ya. Nah seperti itu mungkin kita kita di sini channel ini sifatnya sharing-sharing tentang usaha dan nasi goreng.